Perkenalkan teman-teman, nama saya Syarif Hidayatullah dari Teknik Informatika 2019, kampus Universitas Mercubuana. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit teman-teman tentang analisa terhadap jurnal internasional yang telah diterbitkan tentang cloud computing. Jadi saya menganalisa sendiri. Mari kita lihat. Di jurnal yang pertama, pemanfaatan cloud computing pada dunia bisnis. Lebih tepatnya studi literatur. Di sini ada perihal yang diidentifikasi, lalu jawaban saya dari judul pemanfaatan cloud computing pada dunia bisnis literatur. Ada nama penulisnya Matius Supriyanto Rumetna, nomor jurnal penerbit dan tahun publikasi. Ini ada bacaan Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer JTIIK, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Victory Sorong, diterbitkan 9 Agustus 2018. Isu yang diteliti Salesforce, aplikasi cloud pada sebuah perusahaan. Ada hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini karena bisnis saat ini mulai bersaing secara global untuk dapat memuaskan pelanggan, sehingga perusahaan membutuhkan akses informasi yang cepat dan akurat. Oleh karena cloud computing dapat menjadi solusi alternatif. Cloud computing sangat bermanfaat karena dapat mengurangi biaya komputasi, meningkatkan kehandalan, serta memberikan peluang yang cukup besar dari dunia industri TIK. Terus ada alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti, karena dapat memberikan solusi kepada banyak perusahaan bahwa dengan menggunakan cloud computing dapat mengurangi biaya komputasi, meningkatkan kehandalan, dan memberikan peluang pada dunia industri TIK. Masalah yang ingin diteliti mengkaji tentang manfaat penerapan Salesforce aplikasi cloud bagi perusahaan dana. Apakah efektif untuk meningkatkan daya saing? Tujuan penelitiannya memberikan kajian tentang manfaat penerapan Salesforce aplikasi cloud bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing. Apa yang menarik dari penelitian ini? Sangat membantu para perusahaan untuk dapat gambaran menggunakan sistem cloud computing, dan ini dapat menjadi daya tarik sendiri. Kita lanjut. Ada basis teori yang digunakan dalam penelitian, bisa dibaca ya teman-teman. Terus jenis penelitian, metodologi yang digunakan. Saya menjelaskan singkat aja teman-teman, soalnya panjang. Ini ada hasil penelitiannya dari tahap analisis, lakukan analisa SWOT, tahap perencanaan, pemilihan platform layanan cloud, tahap adopsi, persiapan untuk migrasi dan sistem konvensional ke infrastruktur dan aplikasi layanan cloud yang sebenarnya. Terus tahap migrasi, menyimpulkan untuk persiapan migrasi ke cloud dan dapat melanjutkan migrasi. Terus tahap manajemen, proyek ini sekarang harus beroperasi penuh di cloud, namun kontrak dan vendor manajemen, pengujian dan pembayaran dukungan pengguna dan review harus berkelanjutan untuk berikutnya memulai beberapa bulan. Terus ada implikasi penelitian, mengurangi biaya, terus meningkatkan kapasitas penyimpanan, otomatisasi, fleksibel, lebih mobilitas, memungkinkan TIK untuk tetap fokus, berbagai sumber daya, business agility, interaktif, satu paket backup, dan pemulihan bencana. Di sini ada kesimpulan penelitiannya, terbagi menjadi manfaat konvensional cloud computing. Bisa dibaca teman-teman. Dampak positif, ada Salesforce, pemanfaatan Salesforce, terus ada keterbatasan penelitian nomor 18, terus rekomendasi penelitian. Dibaca ya. Lanjut, hasil penelitian sama seperti tadi. Ini poin-poin saya yang saya kritisi, bisa dibaca teman-teman.
Oke, lanjut jurnal kedua. Jurnal yang kedua, e-government berbasis cloud computing pada pemerintah daerah. Perihalnya apa saja yang diidentifikasi, ada judul, nama penulis, nama jurnal penerbit, dan tahun publikasi. Terus isu yang diteliti, hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini, alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti, masalah yang ingin diteliti, tujuan penelitian, apa yang unik dari penelitian ini. Judulnya ada e-government berbasis cloud computing pada pemerintah daerah. Nama penulis Teguh Mulyono, Rizka Tiara Devani, Eka Ayu Puspita Ningrum, Vidya Korea Putri Rela Saptiana. Nama jurnal Cike volume 1 nomor 1 Desember 2019. Isu yang diteliti layanan cloud computing pada sistem e-government pada pemerintahan daerah. Masalah yang ingin diteliti, meningkatkan sistem pelayanan pada e-government di pemerintahan daerah Kota Cirebon. Tujuan penelitian memberikan kajian tentang manfaat penerapan sistem pelayanan pada e-government di pemerintahan daerah. Yang unik dan ini memberikan penjelasan pemeriksaan serta cara menanganinya. Lanjut. Lalu ada basis teori yang digunakan dalam penelitian, jenis penelitian, metode uji yang digunakan. Terus ada hasil penelitian dari aspek e-government tradisional, penerapan cloud computing, dari pertama ketersediaan dan akses, pembagian resource dan pertukaran data, kinerja dan ukuran data, penanganan bencana. Sebanyak lagi teman-teman bisa dibaca ya. Terus implikasi penelitiannya, ini keunggulannya saya teliti, aplikasi bisa digunakan kapanpun selama 24 jam 7 hari full time bisa digunakan. Aplikasi dan informasi online, membangun platform bersama untuk mendukung semua aplikasi. Terus cloud memiliki kemampuan untuk mengikuti perubahan dan menyesuaikan dengan kebutuhan sesuai permintaan pengguna, menyediakan sumber daya yang memadai, digunakan sesuai dengan kebutuhan, dan masih banyak lagi teman-teman, bisa dibaca aja. Simpulannya, penelitian, jika suatu organisasi merencanakan untuk berpindah dari satu model bisnis ke model bisnis yang lain dan mengimplementasikan sebuah inovasi, maka organisasi tersebut perlu mengukur dampak dari perubahan tersebut. Menempatkan rencana alternatif menjadi hal yang wajib dilakukan apabila implementasi inovasi tidak memenuhi persyaratan proses adopsi. Jadi teman-teman, ada keterbatasan penelitiannya, rekomendasi penelitian. Lanjut, yang terakhir, poin-poin yang saya kritisi dari penelitian tersebut. Ini bisa dibaca teman-teman. Sangat banyak pertanyaan teman-teman. Sudah selesai teman-teman. Sekian dari penjelasan singkat saya dari analisis jurnal yang saya jelaskan teman-teman. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.